Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kali ini kita akan merubah gearbox Jun ini menjadi gearbox AEG. Nah, cuman pertanyaannya, apakah dia bisa duduk dengan baik di ketika ketemu dengan magazin? Kita akan coba bandingkan dulu dimensinya. Baik, ini adalah gearbox AEG, mereknya ENC. Kita akan coba lihat ya, apakah ini bisa digunakan di sini. Artinya jika memang memungkinkan, kemungkinan nanti kita akan lepas ini konektor untuk magazin ya, sehingga nanti magazin AEG bisa duduk di sini. Kita akan ukur dulu berapa tinggian gearbox AEG. Gearbox AEG itu ini merek ENC ya, yang PD Quick Detach itu adalah 45,5 di 4,5 cm. Kalau di sini kita lihat berapa? 45,75, selisih 0,25 mili. Jadi harusnya ini bisa terpasang ya. Tinggal kita lepas kabel-kabel, kita lepas konektor. Kemudian kemarin kita sudah singgung bahwa gearbox ini untuk dirubah menjadi gearbox AEG cukup ganti nozzle. Nah, saya sudah siapkan nozzle. Ini nozzle copotan ya, aluminium. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Baik, kita mulai dengan melepas grip. Kemarin saya sedikit keliru ya, jadi ini grip bukan punyanya Maxim Defense tetapi punyanya SLR, punyanya SLR, JNC SLR. Baik, mudah-mudahan bisa dimaafkan kekeliruan saya. Sudah saya koreksi di YouTube ya. Jadi saya kasih caption di situ bahwa saya salah, mohon maaf. Oke. Baik. Nah, kemarin kalau masih ingat, ini gearbox menggunakan gear rasio 12:1. Saya tetap akan pergunakan itu. Saya pengen dapat rate of fire yang tinggi, cuman saya juga nggak tahu nih nanti pakai spring standarnya bawaannya Jun ini kira-kira dapat berapa fps ya. Seperti biasa ya, untuk pengukuran selalu menggunakan BB 0,2. jadi kemarin gearbox metal spring 150% itu bisa dapat 500 plus ya fps. Nah, ini nanti pakai spring standarnya Jun untuk BB 0,2 kira-kira dapat berapa fps, nanti kita akan lihat. Oke. Gearbox Jun ini termasuk yang menurut saya tidak begitu ribet untuk dimainkan ya. Kenapa? Karena memang
saya lihat gearbox ini tidak begitu banyak, butuh banyak perubahan untuk konversi ke AEG. Nah, jadi untuk sementara saya hanya menggunakan AEG untuk saya sendiri, kemudian gel blaster untuk anak saya. Jadi saya tidak banyak main gel blaster sebenarnya, sehingga saya lebih banyak konversi, kurang lebih seperti itu situasinya. Nah, di gearboxnya Jun ini konstruksinya udah bagus, sehingga lebih memudahkan saya untuk main konversi di sini. Bearing dia belum pakai bearing, dia masih pakai bushing tapi metal ya, bushing metal. Saya belum berencana mengganti bearing, atau mungkin nanti sekalian barangkali ada stok bearingnya, nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini salah satu kelemahan, saya nggak tahu ini kelemahan atau enggak ya. Jun ini gearboxnya nilon dan dia tidak pakai metal untuk bautnya. Jadi ini dia pakai skrup ya, bukan baut ulir. Jadi kalau jingki dia ada ulir metal yang ditanam, sehingga sebenarnya kalau saya lebih pede untuk bongkar pasangnya di jingki. Cuman konstruksinya jingki yang kurang saya minati ya, sedikit kurang cocok. Itu kendalanya. Oke. Baik, ini kita tinggal bongkar tupra ya. Oh sorry, satu tinggalan. Ini kemarin yang selek ulirnya. Mungkin nanti saya ganti skrup yang sedikit lebih panjang. Mudah-mudahan bisa mengkit. Oke, ini dia gearbox Jun. Jadi saya akan melepas ini apa namanya, kita coba lihat kira-kira dia bisa duduk dengan baik enggak. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah bagian depan ini perlu dipotong atau tidak. Kalau perlu dipotong maka ini idealnya kan dimentok sini, atau gearboxnya yang perlu dipotong, atau ini kita lihat ya mana yang paling efisien. Kita akan lepas dulu untuk konektornya, tapi ini sepertinya pakai solder, jadi saya harus lepas dulu soldernya. Oke, sambil menunggu solder panas, nanti kita akan pasang dulu nozzle. Untuk pasang nozzle tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit. Kita akan lepas dulu springnya, kemudian kita angkat silinder. Oke, ini kemarin saya ada modifikasi di piston, jadi kompresinya dia nggak turun. Oh, bukan karena vakum ya, tapi ini jadi saya belum tahu
efek negatifnya apa, tapi saya modifikasi di springnya, kok spring apa namanya, o-ringnya atau di sealnya. Nah oke, ini sudah duduk, kita pasang lagi. Tapi sebelum kita pasang, kita akan lepas beberapa kabel, jadi mungkin kita tunggu dulu ya. Oke. Baik. Jadi di video sebelumnya saya berencana mau masang gearbox ini di bodinya XJL. Setelah saya bongkar ternyata memang tidak cocok sama sekali. Jadi solusinya kalau tetap mau saya pasang, saya harus merombak besar-besaran di bodinya XJL. Cuman tidak saya lanjutkan, kenapa? Karena saya cukup khawatir bodinya XJL ini karena udah cukup lama nanti ringkih. Nah, jadi nanti rencana kalau memang ini sudah oke, saya akan kembalikan gearbox ini ke bodinya Jun, tapi sudah konversi menjadi AEG. Nah, kemarin ada beberapa yang minat, nanti silahkan mau ambil opsi yang mana. Opsinya itu ada opsi ada opsi untuk pakai gearbox metal, gearbox ENC set, atau pakai gearbox ini. Oke, ini saya sedikit ragu-ragu nih dengan elektrikal, saya tidak jago mensolder tapi salah sebenarnya. Ini akan kita sedikit paksa dulu, kita lepas dulu kuncinya sini. Oke. Kemudian untuk yang positifnya sip. Baik, tinggal kita lepas konektornya di sini. Nah, ini dia. Saya bukan orang elektrik, solder saya kurang canggih dan saya kurang paham karakter solder, jadi maaf juga mungkin ada yang tidak cocok, boleh dikritik nanti. Harusnya enggak gitu, harusnya begini ya, silahkan. Oh. Oke, kemudian kita akan lepas kabel. Untuk kabel yang di sini kayaknya nanti kita potong aja ya. Ini salah satu keunggulan Jun ya. Kalau di Jingji itu kabelnya panjang untuk switch. Ini dia lebih pendek, jadi posisi switchnya lebih bagus menurut saya. Oke, saya potong aja. Oke.
Jadi ini akan saya simpan di sini. Nah, supaya tidak mengganggu dan tidak perlu dibuang. Saya akan simpan, mudah-mudahan tidak mengganggu. Jadi barangkali nanti mau dipakai lagi, difungsikan fungsi gel blasternya untuk priming sudah siap. Oke. Baik, sini sudah terpasang atau sudah terposisikan dengan baik, mudah-mudahan tidak lepas. Kita akan pasang lagi lock di sisi sebelah kiri. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak merusak ya, dan tidak membentur. Sorry, lupa saya ada gearnya. Oke, ada dua yang lepas, ada gear sama disk anti reversal. Gimana tadi jatuhnya? Baik, kita singkirkan dulu. Oke, kita simpan untuk kita gunakan lagi. Kemudian kita assembly lagi gearnya. Oke, sip. Oh, sebelum itu saya mau modifikasi trigger ya. Jadi triggernya mau saya modif biar lebih pendek. Jadi kemarin ada yang request, bisa nggak request ini apa namanya, trigger sensitif. Nah, saya nggak punya pengalaman, jadi saya harus berimprovisasi dulu. Saya menggunakan material bekas mainan anak-anak untuk saya jadikan bahan modifikasi. Oke, jadi saya bakal nambahin satu sedikit part yang nanti bisa disesuaikan. Oke, kita akan tambahkan istilah bengkel mungkin apa, tambah daging ya. Kita akan tambahkan satu bagian di trigger untuk memperpendek langkah dari si switch. Saya nggak tahu nanti efek negatifnya apa.
Ini masih trial and error. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang lain. Harapannya dengan eksperimen ini rekan-rekan yang lain tidak perlu mengalami kegagalan yang sama. Cukup lihat videonya, kalau ternyata bagus rekan-rekan bisa adopsi, dan jika ternyata bermasalah, maka cukup saya saja yang mengalami. Kurang lebih begitu nanti pesan moralnya. Oke, kita ratakan. Baik, saya rasa sudah bagus. Tinggal kita coba pasang kembali. Spring kita pasang dulu. Wah, ada panggilan. Jadi untuk saat ini kita masih posisi trial and error. Masih kurang dekat. Akan saya tambah satu lagi. Biar tinggal sentuh. Ekstra sensitif, kalau bisa dibilang super sensitif. Semoga itu nanti tidak memberikan efek samping ya. Baik, kita akan tambahkan satu lapis lagi. Sebenarnya di luar sana sudah banyak dijual ya, speed trigger. Jadi kalau rekan-rekan di sini ada yang berminat dengan speed trigger, sudah banyak disediakan yang siap pakai. Cuman saya nggak tahu apakah konsepnya seperti atau tidak. Kita zoom dulu sebentar, barangkali bisa kelihatan. Nah, ini saya tambah ya, biar langkahnya nanti lebih pendek gitu. Oke, saya akan ratakan dulu. Bismillah, mudah-mudahan oke. Jadi mudah-mudahan ini oke ya. Ini trial error yang tanpa dasar teori. Jadi nanti kalau suhu-suhu di airsoft melihat ini dan ternyata tidak recommended, jangan sungkan-sungkan untuk mengkoreksi. Silahkan dikoreksi di kolom komentar ya, karena atau silakanlah opininya disampaikan. Saya juga sebenarnya masih belajar. Saya lebih suka ketika banyak yang bertanya, karena itu jadi ketahuan bahwa saya itu sebenarnya nggak tahu, dan apa saja yang belum saya tahu, itu yang membuat saya lebih tertantang lagi. Kita lihat, springnya lepas.
Jadi semakin banyak kita ditanya, semakin terang benderang bahwa kita itu sebenarnya nggak tahu. Nah, jika kita sudah ketahuan bahwa kita itu nggak tahu, maka idealnya ya kita akan belajar lebih banyak. Saya banyak melihat senior-senior di YouTube yang membuat video-video edukasi yang bagus ya. Ini barusan saja sebelum saya mau memulai kegiatan ini, memulai video ini, saya lihat ada salah satu channel YouTube yang melakukan modifikasi di Maxim Defense. Nah, modif yang dilakukan adalah merubah gearboxnya dari gearbox Jingji ke gearbox apa tadi? Yang split gearbox itu. Ini ada spring yang nyangkut. Ini berbahaya. Ternyata kita harus hati-hati, rekan-rekan. Ini ada satu spring yang nyangkut di kulitnya. Kembali lagi ke Jingji tadi, beliau memodifikasi, mengganti gearboxnya menjadi gearbox split ya, metal. Saya lihat bagus dan saya tertarik, cuma saya cari gearboxnya belum dapat. Ya mungkin nanti kalau dapat kita akan melakukan hal yang sama. Pengen saya sih AEG ya, bukan Joy Blaster. Jadi kalau bisa nanti kita cari gearbox metal untuk AEG, sehingga tinggal plug and play. Oke, kita perbaiki dulu. Baik, kita akan pasang pistonnya, silinder beserta piston assembly. Kemudian kita pasang spring. Oke, sudah terpasang. Tinggal kita assembly kembali. Ada something.
Baik, tahap selanjutnya kita adalah pasang spring. Kita akan pasang spring, kemudian kita akan putar sampai duduk di posisinya. Apakah sudah? Oke, sudah ya. Kita akan tes kosongan dulu sebelum kita pasang di bodi. Oke, satu skrup jatuh, nanti kita akan cari ya. Oke, kita pasang skrupnya. Kita akan pasang di sini. Kita pakai 2 biji saja ya. Duh, nggak kelihatan. Saya harus geser lampunya dulu. Nah, biar bisa terlihat lebih jelas. Ups. Oke, kita pasang yang atas dulu saja. Kita ganti obeng, ini nggak cocok. Ya, kita ganti obeng yang lebih panjang. Mudah-mudahan lebih mudah. Oke. Jadi kemudian kita akan pasang motor. Kita pasang dulu kabelnya seperti ini. Baik, sudah, kita tinggal pasang baterai. Oke, ada yang tinggalan tidak? Kita tes sekali lagi. Sip. Safety single. Oh, single. Singlenya nggak fungsi.
Jadi ada something di bagian, oh ini tadi ya. Oke, 12:1. Nanti kita akan tes FPS ya. Ini ada kendala di singlenya. Kita belum tahu apa kendalanya. Harusnya dia ke sana. Oh sorry, trigger responnya kita belum tes ya. Seperti apa sih trigger responnya? Oh, kita bisa lihat. Oke, jadi salah satu kendalanya kenapa triggernya singlenya nggak berjalan, analisa saya, karena si trigger kita panjangkan sehingga travelnya trigger itu kurang maju, sehingga ini apa namanya, diskonektor ya, diskonektornya nggak bekerja. Analisa saya begitu. Oke, enggak apa-apa, nanti kita mainkan lagi di setelah ini ya. Sekarang kita akan pasang ke body Jun.